Ketua sudah bisa dilihat PowerPoint saya? Sudah Pak, tapi belum di slideshow Pak. Oke. Sudah ya? Ya. Sudah Pak. Oke. Jadi tetap kita merefer ya, mengingat kembali peraturan kuliah online ini. Kita sepakat ya. Kalau saya bilang sepakat, boleh dijawab Angga atau kawan-kawan sepakat atau jawab setuju ya. Ya Pak. Kalau saya bilang setuju, dijawab sepakat ya. Ya, Pak. Nah, sama-sama ya, terutama ketua ini. Kita sepakat. Setuju. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Pak. Peraturan online ini kita jalankan. Kita setuju? Sepakat. Pak. Oke, untuk engage namanya supaya Ibu Bapak memperhatikan fokus. Yang pasti kamera coba dihidupkan Ibu ya. Ini juga absen. Salah satu absen kalau kameranya on off, tidak ada alasan emergency darurat, dia nggak absen ya. Tujuannya baik ya supaya Ibu fokus ke ini dan dapat nanti kita sharing, kita berbagi ilmu dapat dari dosen dan juga dari bapak-bapak Ibu ya. Kedua, yang penting apa saya tanya dijawab, apa yang saya suruh kerjakan ya. Boleh ya? Setuju? Enggak? Sepakat. Angga ingin sukses ya? Sukses atau sukses? Ingin banget ya Angga? Ingin bahagia aja dulu Pak. Oh, ingin bahagia. Ingin sukses atau ingin bahagia? Sukses yang bahagia Pak. Oh iya. Ingin atau ingin banget? Ingin banget Pak. Nah, IGN BGT kalau di WA ya, IGN BGT. Ingin banget. Kemudian nanti kita siapa istilahnya tolong dijawab atau voluntary ya, sukarela nanti. Kita tetap pola interaktif ya. Sengaja bahannya saya sederhanakan ini. Ya, kalau bahannya lengkapnya banyak definisi-definisi ya. Ini saya hanya ekstraknya saja. Inti dari bagaimana kita memahami perilaku individu. Ini belum lagi enggak ya? Belum ya? Belum Pak. Oke. Satu pertanyaannya, kenapa kita berbeda ya? Bapak Ibu berbeda ya? Kita berbeda ya Bu? Ya, Bapak? Pak, berbeda, Ya. Pak. Iya, Pak. Beda, Pak. Nah, yang pasti beda nasib ya, beda nasib. Beda nasib. Pasti, Pak. Ada kurang beruntung, ada yang cakep, ada yang biasa saja, ada yang agak kurang gitu ya. Ya. Kita dengan pasangan berbeda ya Bu ya? Beda ya? Beda, Baik, Pak. suami, Beda, istri. Pak. Beda. Ada yang kata beda Pak, kayak curhat gitu. Ya, ya. Tapi ada yang mengatakan orang suami istri itu mirip Bu ya? Enggak, itu mitos ya. Iya, Halo, ada ya. orang katakan mirip suami istri, Pak. Kenapa itu Bu? Kalau kenapa mirip ya? Biasanya kalau mirip itu sejodoh, Pak, dan saling Ya. pengertian biasanya, Pak. Ya. Tapi saya dengan istri jodoh Kebetulan juga saya saling dengan suami sangat mirip, Pak. Oh, iya. Nah, ini perlu dikaji ya. Saya dengan istri sehati atau sejodoh apa jodoh tapi nggak mirip Bu ya. Nggak mirip. Ya. Mungkin orang awal-awal nggak mirip, tapi kalau sudah dijalani beberapa puluh tahun jadi mirip Bu ya. Itu perlu diteliti itu Bu. Memang ada seperti itu. Yang pasti mirip perangainya Bu ya. Sudah nyatu gitu. Sudah ada tim ya. Sudah apa namanya bergabung ya. Oke. Jadi pertanyaan manusia itu berbeda. Dengan berbeda, berarti kita ada pengertian ya, ada pengertian, pemahaman, understanding terhadap perilaku yang berbeda. Ini saya sederhanakan ya, kita bisa melanjutkan kenapa perbedaan itu terjadi. Sources of personality differences ya. Di sumber dari pribadi yang berbeda ini antara lain faktor utama yang di bawah itu heredity. Heredity apa kira-kira apa maksudnya?
apa ya, keturunan ya. Keturunan itu ya yang mempengaruhi personality kita, pribadian kita. Ada bahasa Padang atau pepatah Minang ya, bapaknya kuliah, anaknya minimal inti ya. Kalau bapaknya kuliah, anaknya polos, itu diragukan anak siapa ya. Ya Bu Susi ya. Pak. Ya. Anak Ibu ada mirip Ibu ya? Ada yang mirip ya? Mirip ya Bu? Ada Pak. Walaupun laki-laki semuanya ada yang mirip dengan saya Pak. Perangainya, perilakunya sama juga ya? Sama Pak. Nah, jadi ya kalau yang jelek-jelek jangan diturunkan Ibu, yang apa ya, bagus-bagus saja ya. Pak yang bagus aja. Jadi itu personality kita adalah faktor keturunan. Satu, faktor genetik gitu ya, keturunan ya, faktor genetik ya. Sering itu saya kalau ketemu kawan ayah saya udah meninggal ya. Pasti kawannya, deh, bahasa Padangnya sorry saya campur, deh, inge bojo almarhum gitu. Pernah nggak dalam hidup kita digituin? Cara kita ngomong, cara apa? Oh ingat almarhum ayah saya, cara ngomong saya, cakep saya gitu, cakep MKR juga itu. Ya, ya. Atau gini, saya sering mengantarkan anak sekolah ya, menjemput rapor ya. Kemudian ketemu wali kelasnya. Ada ya, Adin ya. Adin. Oh iya, Carung Ngeci apa mirip anak, bukan anak Carung Ngeci apa mirip anak Bapak. Bukan Bu, anak saya mirip saya Bu. Saya kan asalnya ya, bukan turunannya gitu. Oh iya, iya. Selalu itu ada orang bawa anak mirip kita. Satu poin ya, karena faktor genetik. Tapi dalam pendidikan mungkin karena kita yang selalu ya. Satu lagi, Bapak Ibu percaya bahwa kecerdasan anak itu 70% mayoritas dari ibu. Ini kita diskusi dikit. Ini saya sebagai laki-laki agak galau juga dengan ini. Siapa dari dokter sini? Apakah kecerdasan, kepintaran anak umumnya ya dominan dari ibu? Halo? Halo? Kalau yang pernah dibaca dominan diturunkan dari ibunya, Pak. Wah. Ini pernah kita diskusikan belum ya enggak ya? Belum ya? Belum Pak. Belum pernah Pak. Nah, ya. Diskusi kita sedikit ya. Saya mewakili laki-laki agak galau juga. Jadi apa pengaruh bapak saya kan minoritas gitu. Bahkan ada katakan 70% kecerdasan seorang anak manusia berasal dari ibu. Bapak 25% gitu. Siapa bisa memberikan alasan benarkah mitos itu atau fakta? Berdasarkan yang dibaca, benar Bapak. Ditentukan Benar, ya? dari Berarti kalau pintar anak, berarti dari ibu. Kalau bodoh, bisa ke ibu menerimanya itu. Dan main sandang saya ibu-ibu. Kalau bodoh itu dari bapak itu. Saya sering itu kalau pintar anak saya, itu kan dari ibu. Kalau bodoh ada ya pak, paling apa ini ibu. Yang jelek ya dari kita. Yang hebat dari ibu. Nggak setuju saya gitu. Ya silakan apa kaum lelaki coba bersuara. Apakah setuju apa kontribusi kita terhadap anak gitu. Ini Biasanya postur badan, Pak. Ya, Olivia. Biasanya kalau bapak-bapak mau kontribusinya di postur badan, Pak. Postur badan. Postur badan misalkan yang tinggi. Oh, misalkan suaminya tinggi, berarti kemungkinan besar anak juga tinggi gitu, Pak. Oke. Jadi kalau pendek anak itu dari bapak ya. Pak, izin Pak, saya kurang setuju dengan pendapat Bu Olivia, Pak. Tergantung nutrisi dari ayah ya, Pak. Ya, oke. Ya, Ibu Susi apa pendapatnya? Karena kalau tadi Bu Olivia mengatakan kalau bapaknya rendah, anaknya rendah. Tidak, Pak. Kebetulan suami saya rendah dari saya, tapi anak saya tinggi-tinggi semuanya, Pak. Postur tubuhnya ikut saya, Pak. Cuman kalau menurut saya,
kepintaran itu berasal dari ibu, itu memang iya Pak, nyata. Karena ibulah yang mengandung, ibulah yang menyusui, semua protein dan gizi yang ibu supply akan menghasilkan anak yang berpotensi pintar, Pak. Oke. Oke. Tapi kalau jelek suaminya, anaknya jelek juga enggak? Ini pertanyaan juga. Cakepnya seorang itu dari bapak atau ibu? Itu juga pertanyaannya. Iya, Pak. Tapi biasanya Iya, Pak. Iya, Pak. ya, Saya pribadi, mohon maaf Pak, saya pribadi, kebetulan suami saya hidungnya mancung, jadi semua anak hidung anak saya mancung semuanya Pak. oke. Ya, jadi ini satu perdebatan juga ya. Kalau Bu Susi saya setuju tadi bahwa ibu itu yang memperhatikan pada usia emas ya. Usia emas yang critical age itu, usia kritis itu 0 sampai 5. Saya setuju. Ada ASI di situ, ada perhatian dan dekat dengan ibu bahasanya, bahasa utama, makanan, penjagaan ya. Itu kan Sayang yang penjagaan. utama Pak, kasih sayang. Iya. Karena dia melekat saat menyusui Pak. Ya. Oke. Bapak coba bersuara Pak. Jadi kalau pintar anak itu nggak ada ngaruh Pak, 25% gitu. Ibu satu lagi boleh Pak? Bapak dulu Bu, Ibu nanti Bapak ini merasa minoritas ini. Ada Pak Roni, ada Pak Nur Faizin, silakan. Izin Pak. Ya Pak Roni, silakan Pak. Secara ilmu ya Pak, anak mewarisi kecerdasan ibu 70%, karena perempuan mempunyai 2 kromosom X dan sementara laki-laki mempunyai kromosom X dan Y Pak. Dari Bapak mungkin banyak anak itu mencontoh dari segi fisik, mungkin kemiripan dengan Bapak ada juga Pak, tuh dari sikap seorang ayah Pak, misalnya bagaimana ayah memperlakukan seorang istri, memperlakukan anaknya, mungkin itu banyak disalin oleh anaknya Pak. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Ya setuju Pak Roni ya bahwa kecerdasan anak dari ibu dominan. Bu Lady ini psikolog ya? Ya. Sebenarnya sudah terwakili dari Pak Rodi, Pak. Benar itu ada di jurnal Psychology Spot itu. Memang benar itu kromosom X sangat mempengaruhi. Atas dasar itu kecerdasan anak 60%-nya bergantung dari ibu. Apa kabarnya kalau anaknya bodoh, berarti itu yang 40% yang terjadi, Pak. Sementara sifat itu biasanya di dasar lebih 70% dari ayah. Karena apa? Saat penyelesaian masalah biasanya ibu tidak hadir dalam tataran kognisi, dia hanya hadir dalam tataran emosional gitu, kasih sayang, perhatian, seperti itu. Makanya sifat biasanya diwarisi oleh sang ayah, sifat penyabar, tenangnya anak biasanya itu dari ayah, pemarahnya anak pun biasanya 70% itu dari ayah. Tapi bisa saja berbeda, berarti yang terjadi 30%-nya gitu. Oke, terima kasih dari pakarnya ya. Tapi boleh berpikir gini Bu, kalau secara sederhana saya sampaikan, kalau bahan bakunya yang jadi bayi yang lahir itu 50-50, 50%. Nah, tapi ibu karena 70% tadi betul ya, gizi misalnya, bahwa perkembangan otak manusia 0 sampai 5 tahun ya Bu ya, dengan 100 miliar neuron atau sel otak, itu ibu yang peranan. Jadi saya simpulkan peranan ibu mungkin, peranan ibu. Kalau bahan bakunya sama ya, jadi nah mungkin kalau kita 70% ibu, saya tanya, kamu cerdas nggak ya? Tes EQ dulu kan, kamu bodoh nggak jadi ya. Nah, kadang Tuhannya adil, kadang orang-orang yang perempuan yang cantik itu agak bodoh di sini. Kalau yang kurang-kurang cerdas itu banyak itu. Seperti menteri luar negeri ya, dia cerdas, tapi badannya agak kecil gitu.
Nah, jadi bahan baku untuk cerdas tuh 50-50 ya. Ini jalan tengah. Ya, karena laki-laki itu bibit ya, perempuan itu tanah. Ibaratnya seperti itu cara agama. Jadi bibit bagus pun bibit, tanah nggak bagus juga. Atau tanahnya bagus, bibit nggak bagus ya. Bahwa padi Solo itu dibawa ke Padang nggak jadi bare Solo jadinya. Ya, atau bare Solo itu atau tanah ya dibawa tanah Solo itu dibawa ke Padang, bare Solo nggak jadi juga ya. Bibitnya bare Solo dibawa ke Padang nggak juga. Atau bare Padang dibawa ke Solo nggak jadi bare Solo juga ya, bare Padang. Jadi kombinasi. Tapi proses yang usia emas itu 0 sampai 5 ya. Sampai dalam rahim, makanan, emosi, perasaan, tambah dengan ASI ya, pemakanan dan komunikasi lebih banyak dengan ibu. Tapi Bapak, karena Bapak ada ketegasan ya, figur ya, saya juga mengalami itu. Ketenangan ibu ya, karena kenyamanan ibu ya. Ibu lebih sabar, menghadapi lebih sayang ya. Pakai emosi, emosi sayang, kalau lagi logika. Tapi karakter ibu, Bapak banyak. Ketegasan Bapak ya. Pak tega mengatakan tidak. Kalau ibu, enggak tega, mama aja, baiklah. Sekali koyo ya jadinya. Bapak tidak, ya sekali tidak. Saya pulang jam 12, saya nggak pulang. Pas pulang jam 8 ke bawah, saya apapun ada ibu, masih ada ibu. Ya, jadi itu kesimpulannya. Kalau bibit saya rasa 50-50, di proses ibu lebih dominan ya dalam kecerdasan. Oke, saya lanjut lagi. Oke. Ya, jadi kepribadian kita heredity dan faktor environment lagi ya. Heredity berarti internal ya, core family ya, family inti ya. Kemudian lingkungan culture mempengaruhi kepribadian kita. Kita orang Minang, ada pesan di Sarat, banyak pesan di Kitabullah, dan nilai ketimuran sama dengan agama secara ilmu pengetahuan itu culture, peradaban ya. Jadi kalau budaya itu dalam arti luas, ya, saya dulu membaca buku Kuntara Ningrat, profesor ya. Culture kalau arti luas adalah peradaban. Kalau culture budaya dalam arti sempit adalah dance, ya, tari, makanan, pakaian, ya, tutur kata dan sebagainya. Jadi saya pakai ini culture ini peradaban lah ya. Kita nggak boleh mengatakan agama di bawah culture, tapi culture itu di bawah agama. Peradaban ya, peradaban memang agama ya. Arti luas ini ya, peradaban Minang, peradaban Islam dan sebagainya. Family bisa jadi core family ya, family utama kita, dan juga family big family ya, sepupu, nenek, kakek. Ini juga ada apanya ya, benarnya ini. Jadi ibu-ibu yang mencari jodoh, saya sudah ada menantu ya, dan memang karakter menantu kita nggak lepas dari karakter orang tuanya, nenek dan keluarga besar tadi. Dan nampak setelah kita menjalani ya, dengan perkawinan dan sebagainya. Saya kalau dengan istri sering saya kalau udah marah ya, anak pada tua, anak pada tua, mantu pada tua, nah ini karena sering menjawab gitu. Pada tua, mertua saya ini kan pintar ngomong, Pak anak pada tua, pada lelah gitu. Nah bahwa ayah itu memang mempengaruhi. Jadi itu gunanya Bu Susi apa namanya itu tahu apa namanya berkenalan dengan keluarga. Jadi hari kita kalau bapaknya ini ibunya nggak beres itu hati-hati gitu ya. Mungkin dia ada perubahan tapi muncul aslinya ya, memang faktor keturunan family deh. Group membership ya, juga pengaruh terhadap kepribadian kita. Saya ingin di MM ini mempengaruhi ibu ya, kepribadian ibu, bapak gitu. Walaupun 2 tahun, kalau memang dilakoni ya akan signifikan.
misalnya kuliah dengan saya ini, kita banyak interaktif, ya, banyak coba menghargai satu sama lain, gitu, bersifat humble, gitu. Ya, kalau ada yang agak arogan, nah itu ada kelainan ya, kita bukan ditegur ya, tapi punishment-nya secara apa? Ini kita cuekin gitu. Nah, jadi itu Ibu member-member itu akan mempengaruhi kita. Ya. Kalau dalam Islam apa namanya tuh? Kita bergaul dengan menjual parfum, kita juga harum. Ya. Bergaul dengan penyanyi dangdut, kita dangdut juga ya. Mendadak dangdut nanti. Itu sebabnya dekatlah dengan orang yang baik. Ya, kalau saya di Reunion kurang-kurang lagu ya. Simpang sampai suku menanti goyang terus. Atau bersama. Tapi banyak pengajian lagi ya. Bergaul dengan Ustaz. Kalau saya reuni ya, pengajian kita cerita ini. Dan jangan simpang sampai juga ya. Aku rela dengan itu juga. Kurang-kurangan ya. Termiskin di dunia atau terajana goyang nanti mendadak meninggal. Jadi member itu atau komunitas itu mempengaruhi ya. Kemudian experience, journey namanya, journey, perjalanan hidup. Nah, kalau lebih dikatakan spiritual journey ya, perjalanan hidup. Saya seperti ini karena ada perjalanan hidup saya. Nah, kenapa saya agak level apa ya, humble, nah, humble bukan merasa nggak pernah cukup ilmu ini. Jadi mau ngomong kalau Bapak Ibu sering keluar negeri ketemu profesor big name nama-nama besar, Bapak jadi humble. Tapi kalau kata dia burung apa close minded ya Bapak arogan. Saya kebanyak orang itu tidak pernah apa ya melihat orang lain. Karena kita ketemu profesor yang big name ya, kita hanya membaca di bukunya, apa ketemu humble, justru makin berilmu makin ilmu padi. Nah, misalnya saya dokter sekarang mau menjelang profesor, baru sedikit ilmu, masih banyak, bukan ini apa ya idealis atau apa. Terasa ilmu kita. Itu sebabnya Bapak Ibu bicara kayak Ibu tadi ya, psikolog ya. Saya ingin belajar juga, karena saya bukan bidang saya. Makin berilmu kita makin humble karena banyak kita. Karena ilmu kita tuh cetek. Saya doktor ini hanya di bidang perilaku, Ibu kan psikolog, bidang penyalahgunaan internet itu dokter saya. Apa pengaruhnya kepada psikologi ya? Orang yang terlalu edik dengan internet, terlalu banyak eksesif dalam menggunakan internet, dia akan mudah loneliness ya, dia akan depresi, akan stres banyak. Karena face-to-face communication tidak bisa diganti dengan digital. Kemudian pengaruh kepada produktivitas. Itu dokter saya. Kalau ilmu psikologi kecil kali dulu ya. Itu dokter saya. Saya menghentikan orang terlalu banyak memakai internet, edik apalagi yang games, gambling, atau gios itu ya, akan berpengaruh pada kesehatan jiwa. Psikologi ini, produktivitasnya dia akan merasa kesepian. Itu aja dokter saya. Nah, tentang ilmu psikologi ya, banyak lagi apalagi lain. Ya, jadi itu membuat saya humble, ilmu saya hanya cetek. Walaupun saya profesor di bidang itu nanti. Jadi bagi orang yang ilmunya tidak pernah melihat orang-orang nama besar humble, itu sebabnya Ibu ketemu profesor-profesor dari luar negeri humble. Salah satunya dosen kita ya, ketua yayasan kita Pak Effendi, Prof. Effendi. Udah pernah ketemu sama dia ya, nanti ketemu Pak Henmaidi ya, mungkin berilmu, makin humble. Itu saya paling benci orang baru S2, baru di lokal udah arogan. Ya, karena dia tidak ada pengalaman hidup menjumpai orang-orang yang berilmu, orang-orang kaya. Satu lagi poin gue ya. Ini dalam pengalaman batin saya. Kita makin tinggi jabatan seorang itu makin humble. Saya ketemu Pak Gaman Fauzi ya, pernah kita bawa ke narasumber. Humble Pak sama si Wean sama dia. Tapi kawan-kawan sama SD yang tamat SMP itu arogan, Mas.
ular gadang, kambing atau apa namanya kabau gadang bahasa-bahasa itu keluar ini. Tapi orang besar itu biasanya ambek. Kalau kita ke kantor ya, Ibu komunikasi dengan satpam lebih nyaman dengan satpam atau pimpinan? Ini ada pengalaman nggak, Bu Lady? Saya Iya, Pak. pengalaman kalau berurusan dengan orang bawah itu ribet, Ibu, tegas gitu ya. Tapi dengan atas, apa kabar, Bu? Udah makan, Pak? Halo, relax lah dulu kita. Orang bawah nggak bisa, Pak. Ini betul ya, Bu Lady ya. Kenapa itu, Bu Lady? Kenapa dengan orang bawah itu apa ya kurang pengertian gitu? Di satpam security gitu. Apa penyebabnya, Bu? Kalau pendapat pribadi ini Pak, biasanya ilmu Ya. orang berilmu, Hmm. lingkungannya biasanya Hmm. orang berilmu ini lingkungannya dia memilih circle circle persahabatannya itu dikelilingi oleh orang-orang yang berilmu juga gitu. Jadi ilmunya membuat dia lebih lebih humble, lebih enak didengar. Profesor justru kata-katanya tuh lebih sederhana dan bisa masuk ke level-level manapun gitu. Kelas profesor, doktor biasanya bisa masuk ke level bawah sekalipun mereka bisa masuk. Tinggi sekalipun justru itu bidang mereka gitu. Tapi kalau orang-orang ini kan banyak ini Pak, banyak masalah hidup yang akan mempengaruhi emosi gitu. Sebenarnya kalau mereka kita tarik ke dalam lingkungan yang nyaman, mungkin mereka nggak akan seperti itu. Tapi mungkin ada persoalan hidup gitu, ada begitu banyak masalah yang akhirnya mereka bersikap seperti itu. Banyak hal mungkin Pak yang melatar belakang sifat. Ibu tadi mengatakan berilmu, menunjuk saya, enggak Ibu ya, saya GR jadi. Makin berilmu, makin humble seseorang gitu. Tapi satu lagi Bu ya, kompensasi ya Bu ya. Saya misalnya tidak dihargai Ibu, Bapak saya tidak marah. Karena saya di tempat lain dihargai, karena mungkin karena ilmu, karena prestasi ya. Tapi kalau yang low class tadi dia memaksa orang untuk menghargai, betul ya? Jadi dia jaga image, jaga wibawa, karena dia seperti orang balapan liar itu atau game motor itu. Kenapa dia ngebut bunyi knalpotnya besar? Karena minta perhatian gitu. Karena dia tidak ada apa-apa. Itu ya yang dia merasa kebutuhannya terpenuhi Bu ya. Karena diperhatikan. Tapi orang udah berprestasi, diam-diam aja dia orang sudah menghargai dia. Nah itu mungkin salah satunya ya. Bahwa orang makin berilmu, makin kaya, karena makin humble. Karena dia mendapat penghargaan secara alami dan udah banyak ya. Jadi dia tidak memaksakan gitu. Itu salah satunya karena kehambalan tadi. Oke. Ini mungkin bidang ilmu psikologi ya, ibu-ibu mungkin udah tahu ini. The Big Five Personality Factor. Jadi ada lima Big Five, 5 besar yang mempengaruhi faktor-faktor mempengaruhi pribadi seseorang itu. Adjustment satu, cara menyesuaikan diri ya. Adjustment itu untuk menyesuaikan. Jadi ada yang positifnya ini stabil, confident, efektif itu. Ada yang tipe itu ya, karena ini kematangan atau apa. Sedangkan di sisi negatifnya orangnya nervous ya. Grogi, ya. Self-doubting, menyalahkan diri, dan moody ya. Ada bad mood, good mood ya. Ya, walaupun kita grogi atau good mood, bad mood, tapi bisa mengontrol gitu ya. Kontrol diri kita nggak nampak. Tapi misalnya saya bicara di depan umum, tetap grogi ya, tapi nggak nampak, masih bisa di manage. Maka mau Pak Kementerian sendiri, saya jadi moderator dulu, tapi jangan sampaikan ini. Masih menggigil saya lihat, walaupun udah pernah menteri dan masih ada shaking-nya gitu, tapi ngomongnya lancar gitu. Tapi ada orang yang blank ya, yang hang gitu. Jadi levelnya tetap, saya kan anak sampai kalau ngomong depan umum tetap stres, tapi masih bisa dikelola ya. Dengan karena stres itu kita nggak pernah mencoba itu ya. Nah, oke. Sociability ya, kemampuan bersosial ya. Ada orang ini gregarious ya, familiar itu, energiknya. Apa ya, mendramatisir ya. Ini saya banget ini ya, saya banget. Ya.
Tapi bisa dilatih ini. Gua banget ini ya, yang apa kan buat cerita karena dosen ini seperti itu ya. Nggak leubek kata orangnya. Kita percaya diri dan sebagainya. Tapi dari segi negatifnya, saya pemalu, tidak tegas. Withdrawn itu mengundurkan diri. Ya. Dia apa menyepi. Kemudian conscientiousness ya. Jadi ini kesadaran ya, consciousnya, kesadaran. Ada yang planful itu penuh rencana ya, bukan seperti ilmu konsep ya, ilmu kata ya. Dalam psikologi apa nama teori ya, Bu ya, ya teori konsep. Kita ingat loncat, nanti loncatnya ke parit kan. Jadi itu nggak boleh. Jadi planful, neat, rapi, dependent. Dependent berarti kita paham teamwork, collaboration itu penting. Nggak bisa kita mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Impulsif ya, tidak terencana, careless, tidak hati-hati, irresponsible, ya. Cool ya, dingin. Impulsif tahu ya, impulsif ini saya ingat itu impulsif purchasing namanya. Perencana pembelian yang tidak direncanakan. Ini terjadi di kita ya, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu lemah di sini, jangan diturunkan ke anak ya. Misalnya kita ke minimarket, udah catat itu kebutuhan sebulan ya. Apa gula, kopi, semuanya. Kalau saya, ibu nanti di minimarket, saya mesra dengan istri saya, minta maaf saya, minta maaf itu. Bukan mesra seperti itu di depan umum ya, kan malu. Tapi menghambat istri saya supaya tidak membeli sesuatu yang tidak direncanakan. Ya, ibu-ibu. Mungkin Ibu Susi juga ya, misal ke minimarket ada aja ide ya, beli ini, beli ini. Ya. Ya Pak, banyak aja yang dibeli Pak, banyak keluar. Jadi kalau saya ke minimarket, budget 1 juta misalnya. Nanti kalau ibu-ibu kita biarkan, dia ambil keranjang sendiri, kemudian di kasir nanti dia sodorkan keranjang itu, akhirnya jadi 2 juta. Itu unplanned purchasing atau impulsif ya. Dan saya komplain dengan bunyi kasir minimarket mesin itu pakai net gitu ya. Kalau item produk kita banyak seperti di UGD gitu Pak, net serangan jantung gitu. Jadi kalau saya sejak ini ketawa ya Pak ya, kalau ibu-ibu san'ah tutup mulutnya, bapak-bapak boleh selebrasi ya. Ya. Nah, ini penderitaan bapak-bapak, ibu-ibu kalau banyak beli, bisa kan mesin di kasir itu bunyinya halo ya, nggak menyejukkan gitu. Kenapa net. Kalau banyak Apa yang terjadi Pak Angga? ya. Sorry, halo Bapak Ibu. Maaf. Ya, Pak. Ya karena lobet ya. Tadi Bu Veronica kan Halo, ya enggak bisa dengar enggak? Bisa, Pak. Ya tadi lobet karena pakai Zoom cepat ya, lupa saya untuk nempel charger ya. Oke. Jadi ini ya. Kemudian agreeableness ya, agreeableness ya. Jadi seseorang itu bisa berkomunikasi dengan lingkungan juga kepribadiannya.
warm itu hangat ya, tactful, considerate, jadi bisa collaboratif dengan orang. Ada yang seperti ini, independen, cool ya, rude, kadang kasar ya, tidak bisa kooperatif. Kecerdasan emosionalnya, EQ, ini ada sebentar. Oke, sebentar. Oke. Kepribadian ini agree berarti bagaimana cara dia berdeal ya, berkomunikasi dengan orang ya. Kalau yang positifnya ini, yang negatifnya ya, rude sampai ke rude. Tapi ibu-ibu di sini ada yang suka dengan lelaki cool ya. Siapa yang? Karena ada ibu-ibu apa macho ya atau cool ya. Nah, tapi saya ada teman cool, tapi cool tuh bukannya pribadi, tapi kadang apa ya, karena tidak ada bahan gitu. Pas ngomong nyempak apa kualitasnya gitu ya. Nah, itu. Jadi kepribadian kita ya Bu apa tadi? To be yourself ya. Ada yang cool orang ya, itu mungkin pribadinya. Kalau saya nggak bisa cool itu, karena dosen kepribadian kita ngomong ya. Jadi suka bicara, mungkin kepribadian dosen ya banyak ngomong karena apanya pekerjaannya hari-hari ngomong ya. Saya pernah niru gaya orang ya. Ini Bapak Ibu tadi sebentar. Ibu mana tadi Ibu psikolog tadi siapa namanya? Halo, ya. Ini. Bu Lady, Pak. Iya, iya. Ada apa ibu-ibu kadang suka dengan lelaki cool ya. Cool ini banyak ngomong, jaga image gitu ya. Jadi ada itu, wah ya, bagus, cakep ya, cool, nggak banyak ngomong gitu ya. Akhirnya istri saya komplain, udah banyak ngecek, udah aja. Saya ingin jadi apa yang diinginkan pasangan kita, saya cool ibu, diam-diam saya itu. Itu kepala saya sakit bu ya. Kalau sempat saya nggak ngomong 2 hari, 3 hari saya stroke dulu. Saya stroke, bisa stroke. Karena istri saya sebenarnya, bapak itu keren ya, dia cool, ngomongnya seperlunya ya. Dalam hati saya kan dia bodoh tuh, nggak ada bahan gitu. Kalau jadi dosen cool bagaimana cara tuh? Baiklah kita kuliah hari ini ya. Siapa yang mau ngomong, nggak mungkin kan? Nah, jadi menjadi diri sendiri ya. Ada teman saya dulu cool, pas ngomong dia nampak bodohnya bu, nampak bodohnya. Pas cool dia orang simpatik ya, woi keren abang dia. Pas ngomong nampak bodohnya. Nggak beli ngomongnya nggak bernas gitu. Ya Bu Lady ya. Ini Pak tergantung, saya suka laki-laki yang cool. Cuma cool definisi saya tuh bukan yang nggak ngomong Pak. Cuma sekali ngomong, sekali dia ngomong, wah ini benar, wah ini keren, nah gitu Pak. Bukan kalau yang diam aja itu bukan cool kalau definisi saya Pak, bagi diri itu saya. Itu untuk saya tuh Bu, ngomong keren gitu kan, bukan untuk saya ya. Iya ya. Oh gitu. Contohnya ya. ada kayak misalnya wakil gubernur kita yang dulu Pak, ya, almarhum Bapak Nasrul Abid. Itu kan pembawaan beliau, apa pembawaan, suka bicara cuma cool gitu, kita lihatnya cool gitu. Suka bicara tapi terlihat cool karena beliau ini menyampaikan dengan apa intonasinya itu seperti mengayomi begitu. Cuma banyak bicara Pak, tapi cool.
Ya. Kak Nasbi itu ada ngatakan mirip saya, Bu. Saya 10 tahun ini mirip dia gitu, enggak ya? Iya, memang saya teringat Bapak Nasrul Abid ketika setiap perkuliahan ini, Pak. Makanya Iya, iya, ingat Bapak Nasrul Abid sangat-sangat mirip. iya, iya, iya. Ibu banyak mengingatkan saya gitu ya. Iya, iya. Tapi ada juga ya, Bu. Lelaki yang bagus tuh ada sense of humor. Humor itu tuh menuntut intelektual juga, intelijen gitu. Nggak mudah membuat humor itu ya. Jadi kata kuncinya to be yourself. Cool boleh kalau itu kepribadian Anda dan nyaman. Tapi bagi saya ngomong tuh penting ya, ada humor ya. Tapi mungkin konten ya. Mungkin masalahnya konten ya. Orang baik itu apapun dia buat baik juga. Kalau cool sekali-sekali ngomong urut ya ada juga ya. Atau ngomong banyak tapi menyakitkan. Jadi Tuhan menciptakan. Kalau orang cool aja sepi dunia ini, Bu. Kalau dari union itu sebabnya adanya kepribadian yang Tuhan menciptakan warna-warni. Jadi saya juga pemerhati perilaku, kita terima orang banyak kepribadian itu. Dalam mengelola orang. Ya, saya juga banyak jadi pimpinan juga jadi ketua apa ya, alumni itu lebih berat lagi ngelola gitu. Beda-beda karakter. Jadi ada namanya, mungkin pernah saya sampaikan ini. Ada buku Sick Head Color, ya. Mungkin Pak Henmaidi lebih pakar daripada saya. 6 warna topi kepribadian, Sick Head Color Personalities. 6 warna kepribadian, warna topi kepribadian orang. Iya, iya. Saya pernah baca, Pak. Nah, salah warna pertama adalah putih. Putih melambangkan orangnya apa ya, Saulah ya. Saulah ini bukan Sulah ya, Saulah itu. Good boy gitu. Bukan bad boy ya, good boy. Kemudian warna merah berani. Ini kita butuhkan orang berani, agresif gitu, frontal gitu. Kemudian warna hitam, kita perlu warna hitam. Warna hitam itu adalah lambang sorrow ya, kedukaan, dan juga warna kemewahan. Bu Elisa warna hitam ini ya, jadi 2 makna. Warna sorrow, kedukaan, kemudian warna mewah. Mewah itu biasa warnanya hitam. Warna hitam itu biasanya orang itu pesimis ya, negative thinking. Itu kita perlukan dalam organisasi. Lihatlah kelemahanmu kepada lawanmu. Di pesimis itu orang negatif thinking ya, sempurna dia menjelaskan kelemahan kita. Kalau yang kita udah bentuk tambah cakep dan sama hanya puji sudah ya. Tapi lihatlah kelemahanmu kepada lawanmu, lihatlah kelebihanmu pada temanmu. Ya. Tapi ada juga teman yang baik itu adalah mengatakan kedua-duanya. Jadi kita butuh orang yang negatif thinking dalam organisasi untuk mengkoreksi kita. Ya, itu. Kemudian warna kuning, tidak salah. Kuning itu cheerful, warm tadi. Ini termasuk warna saya juga ya. Kalau saya di mana-mana buat ketawa, ya. Kan kasir saya buat ketawa, mencerful orang. Karena menurut saya membahagiakan orang, membuat orang ketawa itu amal. Memberi ilmu amal dan membuat orang bahagia itu amal juga. Dengan right way, dalam cara yang tepat. Kemudian warna apa lagi itu? Warna hijau ya, nah, soalnya hijau itu adalah orang cinta damai, Greenpeace. Ya. Warna hijau itu adalah nama kedamaian, nama lambang kelestarian gitu. Kemudian ada warna biru, misalnya. Biru itu adalah warna mengakomodir leadership. Bahwa langit itu biru, laut itu biru, berarti visionnya. Nah, maka dalam organisasi kita butuhkan ke 6 warna. Jadi hidup ini berwarna-warni. Jadi pelangi jadi saya. Jadi jangan takut. Saya pun menerapkan untuk khotib sendiri. Di reuni kita ada yang agresif. Dia nggak ada kontribusi tapi ngomong doang. Kan lebih agresif. Ini warna hitam. Menguji kesabaran kita. Nah, warna cheerful kita butuhkan juga ada sebagainya. Sehingga mematang kita. Kita butuh orang yang
agresif, ya. Kombinasi dengan pesimis, maka kita ada perbaikan. Ya. Oke, itu ya, bahwa dalam memanage orang, kepribadian yang seperti itu, bahwa konflik itu tidak selalu negatif, ya. Bahwa kritikan itu tidak selalu negatif, dalam penanganannya yang penting. Bagaimana kita bereaksi aja, itu yang paling penting, bereaksi. Ya, reaksi itu yang paling penting, bukan eksternal. Oke, intellectual openness, ya. Jadi itu open-minded namanya, imajinatif, karius, ya, originality. Yang di negatifnya tuh bodoh, tidak bisa imajinnya, kemudian terlalu kaku dengan berapa literal minded, tidak ada open minded. Kita lanjut, locus of control, ya. Jadi ini suatu pembahasan atau dalam SDM, ya. Ini adalah variabel yang banyak diteliti, ya, bagaimana mempengaruhi perilaku orang. Locus of control, ya. Locus of control adalah extent to which people believe they can control even activities them. Jadi keyakinan seseorang itu bisa mengontrol perilakunya, baik apa efek dia. Jadi kalau saya yang internalnya dua ya, dibagi dua nanti, internal dan eksternal. Nah, bagi saya kalau dalam ini, kalau eksternal kita tidak bisa kontrol, kalau kecuali Anda adalah pimpinan puncak, powerful, karismatik, ya. Yang internal ini penting, ya. People can control their behavior dan action. Dan ingat, saya pernah dulu hati-hati dengan pemikiran. Saya belajar mengajar strategik habis ini nanti. Strategic leadership, ya. Bagaimana seorang pemimpin berpikir strategik. Nama satu yang penting, strategic thinking, pemikiran strategik. Hati-hati dengan pemikiran. Kemarin udah diskusi kita ada. Hati-hati dengan pemikiran, karena pemikiran stepnya Bu Lady. Sering saya ngomong Pak Bu Lady, bukan anak tiri anak emas, ya. Mahasiswa emas, mahasiswa tiri nggak ada, ya. Mahasiswa kandung, mahasiswa, karena Ibu mungkin bidang untuk memahami aja. Ya. Hati-hati dengan pemikiran, ada step Ibu, ya. Kita udah bahas itu. Pemikiran kalau diulang-ulang jadi apa itu? Pemikiran yang kita sugesti namanya. Perilaku. Jadi perilaku langsung. Enggak, ya. Bisa pemikiran saya bahwa anak-anak kita lebih baik daripada kita. Saya pemikiran di mana-mana, ya. Anak kandung kita, kemenakan kita, mahasiswa kita harus lebih baik daripada kita. Itu pemikiran saya. Saya pikir terus, ya. Itu kemana-mana saya pikir. Pemikiran itu akan menjadi perkataan atau komunikasi. Jadi saya terkenal kalau pulang kampung, saya disediakan kamar di rumah gadang atau apa, ya. Mbak Macik, Macik Ibu, diskusi sama dia. Pasti saya semangat melihat anak-anak muda, ya. Siapapun kalau ingin sekolah namanya, saya akan pikirkan, akan berkorban, ya. Itu perkataan saya sering gitu. Ini contohnya. Mungkin perkataan ini komunikasi dengan diri dan orang lain. Dan menjadi action. Macik, kita mendaftar ulang IPK berapa? Oke, saya akan bantu SPP. Nah, itu jadi action. Kemudian action yang berulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter, ya. Karakter yang akan menentukan nasib Anda. Yang itu Bu Lady, ya. Iya Pak, Stephen R. Covey, Seven Habits. Wah, Ibu lebih pintar daripada saya, ya. Tapi saya nggak bisa cool, Ibu. Ibu senang dengan cool, saya nggak bisa cool. Saya orangnya cheerful, warna kuning saya ini, Bu. Jadi Ibu jangan tiru ibu-ibu lain. Saya suka lelaki cool, saya nggak bisa itu. Dosen cool nggak bisa saya. Jadi hati-hati dengan pemikiran akan menentukan nasib Anda. Itu yang tadi proses tadi. Psikologi step namanya, tahapan psikologi, Bu, ya. Oke. Jadi diri sendiri bisa dikontrol, ya. Cara kita bereact, ya. Ini yang merespon, ya. Kita izinkan, ya, misal orang warna hitam tadi mengkritik kita dengan pedas, ya.
apakah kita izinkan mengganggu kita atau tidak, ya Bu ya. Itu adalah hak kita ya. EGP memang gua pikirin, nah itu resep mujarab. Kalau pikirannya udah pedas gitu, apa perkataan. Tapi external locus ini chance, ya, kesempatan, nasib dan sebagainya, mengontrol orang boleh. Nah, kalau dalam Islam namanya bukan area kita ya, yang takdir tadi ya. Apa yang bisa di uncontrol dan kontrol. Siapa yang bisa kita kontrol itu yang kita effort nama ikhtiar ya namanya usaha, tapi yang uncontrol tadi itu adalah nasib ya. Itu yang secara menyenangkan kalau dalam agama kita fokus yang bisa kita kontrol. Di nasib orang dan sebagainya tentu kayak mulut orang tidak bisa kita kontrol. Mulut ember ya, ada mulut ember itu apa sih? Apa maksud mulut ember itu? Saya pikir mulut ember itu kalau hujan kita perlukan untuk nampung air hujan. Rumah bocor gitu. Mulut ember itu Adini apa? Saya nggak tahu itu. Mulut ember itu apa? Seseorang yang kurang bisa, Apa Adini? seorang yang kurang bisa dipercaya. Nah, ya berarti kalau rumah bocor kita perlukan mulut itu ya. Ember gitu. Saya kalau kos dulu bocor kan, rumah kos lah sederhana. Saya cari ember gitu. Saya tampung. Jadi kalau ada bocor rumah kita cari orang mulut ember, coba tampung bocor saya gitu. Kayak gitu ya analogi. Jadi itu, jadi mulut ember orang tidak bisa kita itu bukan ranah area yang tidak bisa dikontrol dan kita serahkan. Ya, ini juga untuk khotib sendiri. Kadang dalam kuliah ini untuk menasihati diri sendiri ya. Banyak mulut orang yang bisa dikontrol. Kita lanjut ya. Kemudian dalam kepribadian adanya apa ya? Goal orientation. Seseorang mempunyai kepribadian, learning or goal orientation, seperti ability to obtain new competencies ya. Sebentar. And master new station. Ini juga membuat orang itu berbeda secara individu ya. Kemampuan orang belajar gitu. Ya ada orang yang udah mengkristal ya Bu Lady. Saya sedikit apa Bu? Teori itu bisa dipatahkan ya. I do believe ini. Ada orang mengatakan kepribadian kita itu kalau udah 40 nggak bisa berubah. Ya. Coba kita diskusi sedikit. Saya udah 57 tapi saya ingin berubah banyak. Ingin kita ubah. Misalnya kepribadian saya dulu agak pendiam, saya introvert. Tapi karena lingkungan, karena pekerjaan ya, lingkungan saya itu apalagi tua saya suka humor, ngomong atraktif, ngomong itu seperti bertengkar gitu, atraktif, keluarga heboh, ada keluarga heboh, akhirnya mempengaruhi saya gitu, setengah heboh saya jadinya. Nah, akhirnya ke depan juga saya ingin membina diri, misalnya cara ngomong ini setiap saya mengajar itu saya berdoa dulu, mudah-mudahan ngomong saya ini jangan tersilap sama Malaysia dengan bahasa-bahasa itu yang santun dan sebagainya. Kalau saya dulu dosen muda, saya merasa bahwa ya mahasiswa lepas saja gitu. I don't care ya. Ya karena lihat senior saya ngomongnya vulgar gitu. Oke, saya tidak mau bergaul dengan mereka. Saya dulu baik-baik Bu Lady, tapi sekarang kalau ada jahat itu bukan dari diri saya, lingkungan ini yang tidak bisa saya kontrol. Ya, tapi ke depan saya mau berubah ya. Kan ada ego kita ya, dengan siapapun ego atau apa ya, kita mulai lebih wise gitu. Misalnya mahasiswa ada yang agak agresif, kita dikit tenang ya, ada dulu langsung di-kill gitu. Nah, jadi pertanyaan saya Bu Lady, bahwa orang mau 50, 40 memang nggak bisa diubah. Ya. Sebenarnya itu itu stereotip aja Pak. Kalau orang di atas umur 40 ingin berubah, bisa dengan keinginan yang kuat. Pertama, kemudian ada trigger. Misalnya, triggernya kuat. Misalnya, tadinya si anak ini, si
orang ini di usia mudanya dia sama sekali nggak mau terlalu vokal, terlalu agresif kalau bicara. Tapi ayahnya sering menasehati misalnya. Nah, setelahnya ayahnya meninggal, maka dia sangat sedih. Nah, nasihat si ayah itu akan terngiang-ngiang. Nah, itu salah satu triggernya. Nah, trigger-trigger itu kalau kuat dia pasti bisa berubah. Karena pada ujungnya teori psikologi itu ada psikologi eklektik namanya. Dan itu akan berubah sesuai dengan pribadinya sendiri. Kalau dia ingin berubah pasti bisa berubah. Itu kekurangan teori itu ada ininya Pak. Ada lemahnya. Gitu. Jadi pribadi yang dasar itu yang original itu memang tidak diubah, tapi kebiasaan bisa diubah ya. Kebiasaan bisa diubah ya. Ya manusia Tuhan membawa kebiasaan buruk bisa diubah. Ya. Saya yakin itu ya. Izin Pak, Minimal. boleh coba menambahkan Pak? Ayo silahkan, Adini ya. Adini Coba mau menambahkan, ada yang mengubah kebiasaan jelek gitu. Misalnya Adini misalnya terlalu tergantung dengan babangnya dikurangi gitu ya. Oh, alhamdulillah enggak Pak. Enggak. Oke. Mungkin terkait yang Bapak tanyakan tadi, kalau menurut Andin ini relate juga sama slide Bapak yang sebelumnya Pak, tentang kepribadian Big Five tadi. Jadi mungkin ketika seseorang itu mencapai usia lanjut, perubahan yang akan ketara di diri mereka itu yang Big Five tadi, seperti keterbukaan dengan ide-ide baru, yang openness tadi itu Pak, imajinasi juga mungkin akan mulai berkurang, kemudian ambisi, terus juga keterbukaan sama hal yang baru atau sosialisasi. Tapi satu yang mungkin tetap ada di diri orang-orang yang berusia lanjut itu keramahan atau agreeableness tadi Pak. Itu akan mungkin akan tetap ada di diri mereka gitu. Demikian menurut Andin Pak. Jadi untuk Adini ini saya dapat di WA ya. Saya jawaban tadi, ketampanan dikalahkan oleh kekayaan. Tapi kekayaan akan dikalahkan oleh kenyamanan. Itu hati-hati ya. Kenyamanan itu king ya. Jadi, tapi kalau nggak kaya atau tidak tampan, nggak nyaman juga kita ya. Berarti level ya, peningkatannya. Ya, kalau kenyamanan itu deh. Ya, jadi orang-orang agreeable itu biasanya memberikan kenyamanan kepada orang. Oke, bagi bapak-bapak silakan. Ini kita minoritas, tapi ide jangan minoritas bapak ibu. Ibu bapak-bapak ada ketua ketua masih muda ya. Apakah pribadi orang bisa berubah, misalnya dari merah jadi kuning atau itu? Menurut ketua atau nanti bapak-bapak bisa nggak kita berubah itu? Merubah atau ada pengalaman nggak buat kita ubah kepribadiannya? Bisa Ya. Pak, bisa Pak. Kenapa bisa diubah itu? Enggak. Mungkin ada karena beberapa faktor Pak, misalkan karakter atau sikap orang bisa berubah Pak, misalkan karena pengalaman atau karena tuntutan hidup Pak. Jadi beberapa orang berubah sikapnya Pak setelah menikah contohnya Pak. Oke. Ya. Atau kalau tadi Bapak membahas tentang apakah orang yang umurnya 40 tahun masih bisa berubah, kalau menurut pandangan saya bisa Pak. Salah satunya mungkin orang bisa berubah karena dapat hidayah dari Allah Pak. Misalkan orang itu dulu kurang dalam beribadah, tapi karena sesuatu atau dapat rahmat dari Allah, dia bisa berubah. Terima kasih Pak. Jadi dua saya catat ya. Setelah kita kawin berubah kita ya, berubah. Ya. Berubahnya mudah-mudahan ke arah baik ya, jangan buruk. Kita laki-laki ada apa namanya tuh DKI ya, ada DKI. DKI ya, di bawah komunitas itu takut istri ya. Nah, berubah ya, pendiam, orang ceria jadi pendiam, jangan seperti itu, berubah. Kemudian rahmat dari Allah itu ya poin kedua enggak ya, orang berubah dari pencuri kriminal menjadi ustadz banyak ya.
Ada bapak lain ada bisa nggak merubah secara konteks ilmu pengetahuan ya? Orang yang close minded jadi open minded, orang yang arogan jadi humble gitu. Ada pengalaman nggak bisa orang ini berubah? Orang ceria menjadi pendiam atau orang yang pendiam nggak ceria gitu. Mana bapak-bapak? Pak, ya Izin, Pak. silakan. Ya, ya, Pak Agung ya, silakan Pak Agung. Izin jawab, Pak. Ya. Mungkin bisa, Pak, mempengaruhi terutama faktor lingkungan, Pak. Lingkungan itu sangat mempengaruhi bisa berubahnya sikap seseorang. Mungkin pengalaman pribadi saya juga, Pak. Sebelumnya, sebelum saya masuk kerja dulu, saya kan seorang seniman, seorang lepas, yang biasanya hidupnya aturannya tuh berubah-ubah gitu, Pak. Nggak jelas. Tapi setelah saya masuk lingkungan pemerintahan, lambat laun segmen kehidupan saya itu mulai berubah gitu, Pak. Jam segini ini, jam segini ini, mulai teratur dan bergaul dengan orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih jelimet atau lebih memikirkan ke depan gitu, Pak. Mempunyai masa depan. Jadi dari sanalah saya belajar begitu, Pak. Jadi mempunyai segmen merasa hidup saya itu lebih berarti lagi kalau sekarang, Pak, gitu, Pak. Dibanding yang dulu sebelum saya masuk di pemerintahan. Mungkin itu, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih Pak Agung ya. Ya, sama-sama, Pak. Banyak positif. Yang lain Pak Nur Faizin ya. Bapak ada pengalaman anak buah yang bisa diubah dari bisa dul ya bodoh menjadi cerdas gitu. Belum, Ya, Pak. kita membantah teori ya, membantah teori, ya, teori tidak harus kita terima. Gitu. Mungkin Ya. Pak kalau pendapat pribadi karena masih muda Pak kan, mungkin tujuan hidup yang mengubah seseorang Pak. Tujuan hidup ataupun goal-goal yang harus dicapai Pak. Ya, oke. Oke. Pak, boleh menambahkan, Pak? Biasa Bapak diminta dulu baru ngomong. Kalau ibu dia spontan ya. Ini juga Nggak, ini ada penjelasan yang tertinggal. kepribadian. Saya ingat yang ini tadi, Pak. Iya. Edward de Bono yang Bapak sampaikan tadi, 6 topi berpikir. Sebenarnya mungkin kalau kita tarik ke Edward de Bono tadi, itu kepribadian dasar, tempat topinya mungkin tidak bisa dirubah, tapi topinya bisa dirubah-rubah. Sekarang Bapak lebih sering pakai topi kuning karena Bapak nyaman dengan itu gitu. Pak lebih cheerful gitu kan. Ada satu masa orang akan pakai topi putih ketika dia di situasi tertentu pakai topi yang putih. Kemudian buka lagi pakai topi yang hitam. Itu hanya kalau dibawa ke Edward de Bono tadi mungkin seperti itu Pak, tapi bukan tempat topinya yang berubah, bukan kepalanya yang berubah, tapi topi yang dipakai. Ketika dia pakai topi putih, dia menjadi lebih wise gitu. Ketika dia pakai topi hijau, dia lebih adem, lebih religius. Kemudian dia pakai ganti lagi pakai topi biru itu. Tapi ini bukan semacam bukan munafik, tapi memang kita membutuhkan topi-topi itu untuk menghadapi berbagai persoalan. Nah, lanjutannya ada buku Edward de Bono yang berpikir lateral. Nah, di situ nanti ada berpikir solutif. Mungkin begitu, Pak. Nah, makasih Bu, ini tambahan juga ya. Jadi, tapi di kepribadian ini ibu-ibu nggak diminta, dia bicara sendiri, Bapak diminta. Sama dengan saya dulu, enggak, masih ingatnya Bapak nyanyi di wisuda, Ya, Pak. di balkon ya. Kalau ibu Balkon, ya, histeris ya, waktu di balkon dulu. Tapi Bapak cemberut ya, saya jadi apa ya, apa alasan? Bapak nyanyi dulu ya di balkon dulu ya waktu Ya, Pak. wisuda. Saya putar ulang videonya. Ibu-ibu senang gitu. Bapak cemberut gitu. Ini kepribadian apa gitu. Ya, ya. Mungkin Bapak masa tersaingi, nggak tahu ya. Kalau Ibu senang kan, nggak tahu lah enggak ya. Ini Mungkin karena cross gender Pak. Kalau ibu-ibu yang nyanyi mungkin bapak-bapak yang senang Pak. oh gitu ya. Iya, Bahkan iya Bu kalau- Lydia. Kalau Bu Lydia nyanyi mungkin kami yang senang bapak-bapak Pak. Iya, iya. Iya, ya betul ya. Mungkin di apa Bu, di bank tuh terasa itu. Teler tuh Bu, kalau banyak wanitanya bapak-bapak yang nabung kan. Kalau banyak berondongnya ibu-ibu yang nabung. Ya, ya. Nah, itu terus gender Bu ya.
Bu Lady nih, namanya Iya, cross Pak. Pak gender. Angga banyak tahu kayak ini, Pak. Iya, cross gender ya. Ada penelitian tuh, Bu, masa studi terutama di dokter ya. Ini betul, ini ilmiah PhD ya, dokter di luar negeri. Kalau dia cross gender itu pembimbingnya laki-laki, mahasiswanya perempuan. Itu cepat namanya itu, Bu. Kalau laki-laki sama laki lama tamatnya. Nya 7 poin ya. Kalau bahasa Padang bodoh wana lamu wana manga sekaraju. Atau kalau itu ya, kalau perempuan dia dulu bercerita loh, bukan bimbingan jadi makan aku 5 bagi itu 5 lama makan. Ini apa aksesoris dibeli. Di diskusinya banyak, bukan bimbingan lagi tapi cara yang lain gitu. Kalau laki-laki dengan perempuan ya mana bimbingan, mana progresnya. Ya, jadi mungkin itu benar adanya ya. Ya bahwa cross gender itu nggak tahu bagaimana menjelaskan Bu Lady. Kalau Bu Lady ke bank teller ini Bu cari laki-laki atau perempuan, misalnya sama cakep gitu ya. Saya Dan cari yang jujur. antriannya paling pendek, Pak. Ya pribadi Ibu putih berarti ya, bukan hitam ya. Iya. Kalau hitam Bu cari yang cross gender tadi ya. Iya. Kalau Pak Nur Faizan kalau ada antrian teller, ada perempuan satu cakep, yang laki-laki cakep. Bapak pilih mana? Sama cannya, tidak antriannya sama ya. Biasanya nggak dipilih tuh Pak, disesuaikan semasa. Bapak jaga image ya, jaga image ya. Kalau Pak nggak Nur gaul Faizin ini cari yang masih jomblo itu, Pak. masih jomblo. Kalau Adini ya. Abangnya kan ada Adini, ada cowok cakep dengan cewek cakep. Antrian peluang sama ya. Antriannya 5 orang. Adini pilih mana? Yang cewek, Pak. Oh ya, ini sebelah abang ya. Sebelah abang ya. Kalau nggak abang tuh. Kalau nggak ada abangnya. Makasih Pak sudah mewakilkan. Ini ada Bu, saya baca hasil penelitian Bu. Lelaki Minang itu adalah lelaki paling setia di dunia ini ya. Diadakan interview ya, dari 100 laki-laki Minang, 99% mengatakan setia dengan pasangannya. Hebat kan? Interviewer atau survei atau peneliti. Tapi hasilnya 90% tidak ingin berpoligami misalnya. Atau cari pasangan. Tapi catatannya di situ, interview dilakukan di depan suami istrinya gitu, di depan istrinya gitu. Diadakan eksperimen ya. Diadakan penelitian tanpa istri Bu, terbalik Bu. 70% menyatakan ingin poligami gitu. Ini hati-hati ya. Ini cocok untuk Andini tadi. Ya. Ya, jadi tanpa istri dan istri beda hasil ya, nggak konsisten. Rehabilitasnya rusak itu, validitasnya rusak. Ya Pak Agung ya Pak Agung. Ya Pak, siap. Pak Agung kalau diwawancara depan istri, tak ada istri beda ya hasilnya ya. Jawaban beda ya. Agak beda Pak. Sampai pasti berbeda ya, walaupun agak. Berbeda Pak. Ya. Agaknya ini tergantung istri memonitor atau jauh dekatnya istri ya. Tergantung jaraknya ya Pak. Kalau jarak aman sangat beda Pak. Iya. Iya. Itu lelaki normal Pak, lelaki normal. Iya. Oke, ini tanda ada Pak ya. Oke, jadi itu tadi ya, bagaimana kita belajar learning goal orientation tadi. Kalau kepribadian orang open minded ya, dia mau hal yang baru, the new station tentu adaptifnya tinggi ya, daya tentu kepribadiannya akan ada perubahan. Kalau berubah untuk yang baik oke. Tapi berubah ke yang jelek ya, learning orientation. Kemudian performance goal orientation. Jadi dalam manajemen ada 2 mazhab ya, kemudian dikombinasikan. Ada orang namanya goal oriented atau result oriented atau performance oriented. Ada namanya people oriented atau relationship oriented. Ini ada 2 kubu ya, orang ada yang mengutamakan hasil. Kemudian ada yang mengutamakan human oriented atau manusianya, hubungan
dan juga people oriented dan result oriented. Nah, itu ada mazhabnya. Akhirnya kalau ingin apa dikombinasikan. Kalau hubungan baik tapi hasil nggak bagus juga. Tapi hasil bagus tapi aniaya, menzalimi people-nya. Seperti dalam kuliah ini, kita ada result ya, ada task oriented namanya, hasil result oriented. Kita ada materi, ada silabus dan sebagainya, harus selesai. Tapi kalau kita tegang ya, tegang, rigid dan sebagainya, merasa dizalimi atau apa, boleh juga ya. Tetapi terlalu baik ya baik, nggak boleh juga. Seperti klub komunitas itu. Yang penting kayak reuni ya, penting datang dulu lah, hubung baik, tegur sapa, nggak ada tujuan juga tidak bagus. Tapi terlalu tujuan oriented atau hasil juga mengabaikan manusia. Ya gitu. Jadi orientasi ini perlu dipelajari. Oke. Kemudian ada kepribadian introvert dan extrovert. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Introversion itu apa? Directed inwardly ya. Di arahnya banyak ke dalam gitu ya. Sensitive to abstract idea dan personal feeling. Jadi sering dia memikirkan diri sendiri ya. Kemudian introversion berorientasi keluar, toward other people, event dan objek. Nah ini lagi. Ini adalah teori-teori yang dasar ya, terutama di pendidikan ya. Para guru paham ini ya, para yang mempengaruhi attitude itu efektif ya, efektif komponen feeling, sentimen, mood dan emosi. Di banyak perasaan. Kalau kognitif itu logika ya, kognitif komponen belief, opinion, knowledge dan information, dan behavior adalah action, predisposition. Di action ya, kalau dalam ilmu pendidikan namanya nggak salah psychomotorik ya Bu ya, action. Jadi perasaan, kemudian ratio, pengetahuan dan action. Jadi di mana yang harus kita fokus, kita lebih stressing kan ya, kalau dalam suatu kepribadian itu. Yap, ya, ya. Oke. Nah, sekarang bisa diskusi sedikit Bu. Azan kita selesai nanti. Dan kepribadian itu ada otak kanan, otak kiri. Itu lady mungkin atau yang lainnya, neuroscience. Ya. Ilmu tentang otak manusia ya Bu ya. Ada otak kiri dan otak kanan. Bahkan ada dibagi kiri atas, kiri bawah, kayak main bola aja. Gelandang luar, kiri otak, kanan atas, dan dibagi berapa kotak otak kita bagian. Kiri adalah logika, rasio seperti tadi, kemudian emosinya adalah kanan. Nah, bagaimana kita, kalau menurut saya semua sesuatu itu adalah balance, ya, keseimbangan. Ya Bu ya, Bapak, keseimbangan kepribadian seseorang terlalu logika. Itu sebabnya saya ngajar ini kalau logika ya logika aja semuanya hambar juga ya. Bahwa sense of humor itu adalah emosi ya. Kalau terlalu emosi juga nggak bagus juga ya. Kalau terlalu emosi kita penyanyi dangdut kita jadi kan. Oh ya, putus tadi. Halo. Jadi intinya adalah keseimbangan ya. Di kampus tuh rigid, Bos. Bapak tahu dalam penelitian itu saya sampaikan mungkin 0,5% ada signifikan, 0,5,1% tidak signifikan lagi. Bahkan 5,001 tidak signifikan lagi. Kan terlaluan gitu. Rigid gitu. Semuanya harus reasonnya harus logik semuanya. Saya mendalami pagi uji S3 itu ya, karena saya capek gitu. Semuanya rigid, SOP ketat semua. Berpikir tertib. Itu sebabnya saya hobi nyanyi nih Bu Lady.
Karena nyanyi itu nggak bisa dilogikakan semuanya. Lirik-lirik lagu itu kalau di logika ilmiah nggak masuk. Nah, ada mungkin saya pernah sampaikan ada lirik yang nggak logika. Siapa yang tahu itu? Apa? Wajahmu seperti bulan, wajahmu seperti bulan. Bulan itu apa ya? Bulan itu banyak jerawat itu ya, banyak bopengnya gitu. Bulan itu rancak jauh Pak. Bulan rancak jauh, ya ranjau ya ranjau. Ada lagu sering saya sampaikan, kau adalah separuh napasku, itu juga nggak masuk akal. Kalau di karya ilmiah itu nggak masuk akal. Berarti separuh napas, kalau nggak ada pacar kita sekatul maut gitu. Ya, separuh ya, napas atap up, nah downnya nggak bisa gitu. Atau kita butuh wanita dua ya, satu up, satu untuk down. Ya. Itu logika ya, you are reason ya. Dia untuk menemui pacarnya, dia daki gunung, dia arungi lautan. Ya. Kena banjir kita sakit jadi demam, apalagi lautan ya. Daki janjang lifti kita. Ya. Itu benar, itu kan kalau kurenangi lautan bara ya. Itu masuk akal ya, kurenangi lautan bara, berenang di air kok di bara kita. Ini kayak musuh neraka kita gitu ya. Ya suci dalam debu ya, suci dalam debu gitu. Tayamum lah kita gitu ya. Ya jadi saya lagu itu ya, di Banang Saleh yang menyuruh ya. Saya coba cari apa di Banang nggak bisa saya sembunyi ya, pasti nampak. Jadi lagu-lagu itu memang lebay ya. Ya Dini ya. Tapi beberapa mungkin ada yang masuk akal, Pak. Ya apa kira-kira masuk akal itu? Karena Andin mengalami sendiri, Pak. Kayak demi Apa itu? kamu, aku rela mendaki bukit, gitu, Pak. Bukit. Iya. Karena Bukit apa kalau Pandai Sike boleh, Bu. Pandai Sike boleh. Tapi kalau Mount Everest nggak bisa ya. kebetulan suami lagi tugas di Papua, Pak, di daerah rawan. Jadi untuk bisa mendapatkan kabar dari Andin, untuk bisa kabar dari keluarga itu memang harus mendaki bukit dulu, harus menghadapi resiko dulu untuk bisa berkabar gitu. Jadi memang demi cinta apapun dilakukan. Ya, tapi kalau renangi lautan bara nggak mungkin ya. Kalau itu nggak mungkin sih, Pak. Iya. Lagu satu kutunggu kau 1000 tahun ya, 1000 tahun ya gitu. Tahun depan aja hidup atau enggak tahu pasti kita ini. Ya kan, kutunggu 1000 tahun ya. Ini saya lagu itu kan, aku sangat benci padamu, sayang. Sudah benci itu sayang lagi. Ini dipimpin ada lagu Rinto. Kau kejam sayang, sudah kejam dia pakai sayang lagi. Kalau kita kejam kita pakai bahasa arut ya. Kau kejam wow gitu. Wow gitu. Nih kau kejam, kau hancurkan diriku sayang ya. Tapi ini lagu yang tidak konsisten ilmiah kan nggak bisa ya. Kau hancurkan hidupku sayang gitu ya. Ada saya lagu yang nggak masuk akal ini. Nah, ada lagu 1 jam itu, 1 jam saja ku telah bisa mencintai kamu, sehimu hidup, aku tak bisa melupakan. Nah ini coba logikakan Pak. Ya, di mana punchline itu? Di mana? Berarti sejam dia ketemu. Ini berarti gatai ya, sejam dia bisa jatuh cinta dan apa yang dia buat sejam itu supaya tidak bisa melupakan semua hidupnya. Gitu. Ya enggak ya? Ya Pak, mungkin menambahkan Pak, Ya. karena lagu atau nyanyi itu kan termasuk dalam rumpun kesenian Pak. Jadi kalau dalam hal seni itu hal-hal yang berlebihan, hiperbola, metafor itu sebenarnya udah biasa sih Pak. Dan nggak berlebihan juga kalau dalam lirik lagu ada kata-kata yang agak kesannya agak lebay Pak. Soalnya saya juga suka bikin puisi Pak. Jadi kata-kata yang nggak bisa kita dengar kadang di puisi itu di situ nilai tambahnya Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak. Ada itu kutunggu kau di surga, ada kasih tak sampai ya. Apakah dia pasti masuk surga? Enggak juga ya.
Ya, jadi intinya adalah Bapak, kedua itu kita butuhkan ya, bahwa feeling itu kan berlebihan, feeling itu berlebihan ya, dan logika kita punya. Jadi kombinasi balance namanya otak kiri kanan itu. Oke. Kemudian bagaimana cara kita mengelola individu ini supaya dia bisa bertindak positif ini. Helping employee to increase their hope. Set clear goal dan employee can track their progress. Jadi salah satunya memanage orang perilakunya supaya, karena perilaku tadi unik tadi ya, berbeda, maka harus ada tujuan bersama tadi, itu gunanya. Di MM kita ini tujuannya adalah bagaimana menyiapkan Bapak Ibu punya kemampuan ya, potensi dan sebagainya. Tapi cara-caranya kepribadian beda. Saya ngajar beda, yang lain baca beda. Tapi ada panduan, ada RPS, ada schedule, ada ujian, ada tugas dan sebagainya. Itu kemudian break overall long term goal to small goal step by step. Jadi karena tujuan itu jangka panjang, maka ada rute ya, ada step-stepnya, sehingga dipotong-potong ya. Itu sebabnya Bapak Ibu tujuannya 2 tahun untuk tamat, maka ada mata kuliah per semester, ada paketnya. Kemudian ada per semester mid, kemudian ada hari mingguan dan sebagainya. Ya, kemudian helping employee figure out how to motivate themselves. Ya. Jadi motivasi nanti kita belajar pada pertemuan berikutnya. The motivation, the most important variable to improve your performance. Ya. Performance kita, motivasi itu paling penting. Termasuk personality yang ingin berubah tadi. Motivasi yang tinggi yang bisa berubah ya. Bahwa kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita melalui motivasi, drive. Apa yang mendrive kita, mendorong kita untuk action gitu. Oke. Affect various work factor to job satisfaction. Jadi ini bahwa work challenging and not. Jadi salah satunya faktor ya, kerjaan yang bervariasi itu penting karena tidak akan menyebabkan kita boring. Ini itu sebabnya ya, satu poin kalau ada yang minat jadi dosen ini enak ya, saya merasa bahagia jadi dosen karena variasi pekerjaan saya banyak. Ada ngajar, ada meneliti, ada konferen, ada keluar negeri, ada KKN ke kampung gitu. Ya, ada buku, ada ngomong, ada jadi pendengar, narasumber dan sebagainya. Ya, itu sebabnya saya pernah sampaikan dulu di Jepang tingkat bunuh diri tinggi karena tadi salah satunya ya, orang terlalu spesialis, rutin melakukan itu 20 tahun, 13 jam satu hari, 5 hari seminggu, dan setahun berapa ya. Kayaknya bosan, boring. Oke, reward unequitable dan provide feedback. Nah, jadi untuk meningkatkan satisfaction orang, lakukan dia secara adil, equal, ya, adil dan sediakan evaluasi gitu. Kemudian working condition, physical need, dan promote equality. Jadi berikan fasilitasnya yang bagus dan ada nanti penilaiannya ya. Ya. Kemudian apa faktornya kalau orang puas ya? Sedang lagi azan Pak, apakah kita berhenti sejenak Pak? Oke. Kita berakhir nanti Bapak pun mau sholat ke masjid enggak? Mungkin ya, ini Pak. Ya. Dikit lagi ya. Nah, Oke, ini habis ya. Jadi nanti saya ingatkan Pak untuk memberikan file ini nanti enggak apa-apa kita akhiri ya karena kita perlu persiapan juga ya. Ya, Pak. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih atas hadirannya ya. Ya, Angga atau yang lain pimpin doa enggak apa-apa. Untuk materi ini. Majelis ilmu enggak, kemarin siapa yang mimpin doa? Bu Olivia Pak, yang kemarin Pak. Oh ya, Pak Ustadz enggak ada di sini Pak Ustadz. Pak Nur Faizin Pak, mungkin Pak Ustadz Pak. Ya, nanti dicatat dicatat dalam partisipasi ya mimpin doa gitu ya. Silakan Pak Nur Faizin. Ya, ditutup Aja lah dengan ketua. Oh iya. Siapa yang bisa Bapak-bapak enggak ada ya? Maaf Pak, ada Pak Darmadion Pak. Darmadion silakan ya Pak Wali Nagari ya. Pak ya Pak Wali Nagari Pak. Silakan Pak Dion untuk memimpin doa majelis ilmu ya, penutup majelis ilmu.
Ada? Boleh? Pak Dion enggak ada? Oke. Enggak ada Bapak-bapak ya? Ya, kalau enggak ada, Angga aja. Ya, Pak Roni bisa? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Baiklah, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati kita, merendahkan hati kita supaya kita diberikan ilmu yang berkah. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruna wa takaswana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa mauqiyatan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina bis sakaratul maut wa najati minan nar wal faidal isab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dapat. Terima kasih Pak Roni ya. Pak. Cukup lengkap di doanya. Ya, kita biasakan ini. Oke, kita sudah sampai di penghujung Bapak Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin. Angga sudah di screenshot tadi enggak? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Saya akhiri dengan ya kalau ada yang bermanfaat itu dari Allah ya, tapi ada yang kelemahan atau kekurangan atau kesalahan itu dari saya sendiri sebagai manusia ada kelemahannya. Jadi minta maaf itu ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Pak.